Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan strategi operasi dalam lingkungan global. Nah, yang pertama adalah memahami strategi operasi global. Nah, strategi operasi global adalah serangkaian keputusan dan tindakan jangka panjang yang menentukan bagaimana suatu organisasi akan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan operasionalnya di pasar global. Nah, di sini faktor global menjadi sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama untuk peningkatan persaingan, yang kedua untuk akses sumber daya, dan yang ketiga untuk ekspansi pasar. Pemahaman tentang strategi operasi global ini bukan sekadar ekspansi bisnis ke luar negeri, tetapi serangkaian keputusan strategis jangka panjang yang menentukan bagaimana perusahaan akan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan operasional di pasar global yang kompetitif. Selanjutnya di sini ada gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Operasi bisnis domestik memutuskan untuk beralih ke operasi internasional karena beberapa alasan utama. Yang pertama untuk meningkatkan rantai pasokan, yang kedua untuk mengurangi biaya, yang ketiga untuk meningkatkan operasi, dan yang keempat untuk memahami pasar. Perusahaan memilih untuk go internasional. Motivasi utamanya adalah optimasi rantai pasokan untuk efisiensi dan pengurangan biaya, pemanfaatan biaya produksi yang lebih rendah di negara lain. Selanjutnya, mengembangkan misi dan strategi. Manajemen operasi yang efektif harus memiliki misi yang jelas dan strategi yang terarah. 3 pendekatan strategis untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada diferensiasi, yang kedua ada kepemimpinan biaya, dan yang ketiga ada respon cepat. Misi memberikan arah yang jelas, sementara strategi memberikan panduan tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perusahaan harus memilih pendekatan strategis yang paling sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Nah, selanjutnya di sini ada memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui beberapa cara, termasuk yang pertama ada diferensiasi, yaitu menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Yang kedua ada diferensiasi pengalaman, yaitu menciptakan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Dan yang ketiga ada kepemimpinan biaya rendah, yaitu menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Dan yang ketiga ada respon, yaitu memberikan respon cepat dan fleksibel terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Perusahaan harus memilih pendekatan yang paling sesuai dengan pasar dan kemampuan mereka. Selanjutnya di sini ada masalah-masalah dalam strategi operasi. Nah, beberapa masalah yang sering dihadapi dalam strategi operasi meliputi yang pertama ada pandangan sumber daya, yaitu memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung operasi global. Dan yang kedua ada analisis rantai pasokan, yaitu mengelola kompleksitas rantai pasokan global dan resiko terkait. Dan yang ketiga ada model 5 kekuatan, yaitu menganalisis kekuatan kompetitif di pasar global. Jadi, selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan siklus hidup produk yang meliputi pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan dan penerapan strategi. Pengembangan penerapan strategi melibatkan identifikasi tujuan, analisis lingkungan, dan pemilihan pendekatan yang paling sesuai. Penerapan strategi melibatkan alokasi sumber daya, penentuan tanggung jawab, pemantauan kinerja. Nah, di sini ada langkah-langkah mengembangkan penerapan strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, yang kedua ada penetapan tujuan, yang ketiga ada formulasi strategi, dan yang keempat ada implementasi strategi, yang kelima ada evaluasi dan pengendalian. Nah, suatu strategi yang baik itu tidak cukup tanpa pelaksanaan yang efektif. Jadi harus sistematis dalam pengembangan dan penerapan strategi, mulai dari analisis lingkungan hingga evaluasi dan pengendalian kinerja. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan strategis
kompetitif inti, dan pengahlidayaan. Pengahlidayaan dapat memberikan manfaat seperti pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, tetapi juga membawa risiko potensial. Yang pertama ada penurunan kualitas, yang kedua ada reaksi politik, yang ketiga ada dampak negatif pada karyawan, dan yang keempat ada persaingan masa depan. Nah, di sini selanjutnya ada pilihan-pilihan strategi operasi global. Yang pertama ada strategi internasional, yaitu ekspor produk ke pasar luar negeri. Dan yang kedua ada strategi multi domestik, yaitu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk setiap pasar lokal. Dan yang ketiga ada strategi global, yaitu menawarkan produk yang sama di seluruh pasar global. Dan yang keempat ada strategi transisional, yaitu menyeimbangkan efisiensi global dengan respon cepat. Nah, kesimpulannya, jadi strategi operasi dalam lingkungan global ini adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor global, mengembangkan misi dan strategi yang jelas, mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul, dan memilih strategi operasi global yang paling sesuai. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, perusahaan dapat berhasil bersaing di pasar global. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Reta Herliani dari S2 Manajemen Inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.